Oke, saya berada di Park Nature Laval, teman-teman. Yang belum tahu, baru gabung. Saya sudah 20 tahun lebih tinggal di Kanada ya. Tepatnya saya ke Kanada 2002. Jadi anak-anak saya lahir di sini, besar di sini, kuliah di sini. Ya. Tips mendidik anak di negara non-muslim, bagi muslim. Ya. Karena banyak yang muslim yang tidak karuan, yang tidak peduli, yang penting anak saya keluar ke luar negeri, tapi dia tidak berpikir bahwa di luar negeri itu banyak tantangannya. Misalnya aja musim panas gini, anak-anak itu otomatis sudah terbiasa melihat wanita-wanita buka baju. Artinya itu seperti di Bali gitu ya, tidak karuan ya. Kadang tidak pakai baju dalam, cuma bajunya tipis juga. Repot juga. Kalau belum biasa sih anak, apalagi anak laki ya, kasihan gitu. Apalagi kalau anaknya godol bosor ya, menundukkan pandangan tuh kasihan. Dia jaga diri. Ini kalau ada ini kan ada besar nih ya, kursi besar ini tunjuk apa itu adalah tanda bahwa halo assalamualaikum, itu adalah tanda bahwa kita berada di park milik Quebec. Kalau merah itu milik Kanada. Jadi setiap provinsi itu punya park sendiri-sendiri ya. Ini kita lihat di sini ya, boleh nggak masuk sini? Ya, saya tunjukkan dalam ya. Ini ada rumah untuk apa ya istilahnya, ini jardin di papillon namanya. Artinya ini memang dibuat nanti banyak kupu-kupu di sini ya, sengaja ditanam kayak gini, itu mengundang kupu-kupu ini semua. Udah mulai panas ya teman-teman. Saya akan cari anak-anak di bagian sana, tapi sebelumnya kalau kita boleh masuk, saya tunjukkan ya dalamnya ya. Oke. Jadi kalau bisa, apalagi kalian yang belum menikah ya, mikirnya panjang ya. Kalau bisa hindari pacaran. Karena secara neuroscience itu 2 tahun pertama itu kalau nggak salah itu apa ya namanya, 2 tahun pertama itu senang-senangan aja. Setelah itu kalian sudah terbiasa, akhirnya bosan. Jadi kalau masa senang-senangan kalian itu dengan pasangan kalian itu dipakai selama pacaran, setelah itu nikah itu seperti hambar, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada yang istimewa. Apalagi maaf ya, semua bilang, bahkan orang non muslim juga bilang, bahkan kalau kalian tahu Steve Harvey itu kan bilang kan, jangan tidur sembarangan dengan orang laki. Karena orang laki itu menilai wanita itu, apakah wanita ini cuma untuk dijadikan mainan, teman tidur, teman zina, ataukah dia pantas dijadikan istri. Jadi orang-orang perempuan yang mengira aku tidur sama pacarku ini biar dia jadi suamiku, kalian salah. Pertama, dalam segi agama sudah haram. Kedua, dalam segi neuroscience dan ini hormon kalian itu berubah gitu loh. Jadi bagaimanapun juga kalian ya, lakinya perempuan sama-sama rugi kalau kalian berzina. Ya, kalian nanti sudah terbiasa, lihat aja ya semuanya, coba aja deh. Gak usah jauh-jauh lah, artis-artis. Apakah di Hollywood? Nggak usah jauh-jauh. Teman kerja saya orang Itali di sini, dia pacaran sudah hidup bersama udah 5 tahun, baru kawin. Saya tanya gimana rasanya nikah itu? Dia bilang nggak ada bedanya, ya sama seperti biasa. Karena sudah terbiasa hidup berdua sama pacarnya, udah bertahun-tahun seperti suami istri. Apa bedanya? Nggak ada yang istimewa teman-teman. Jadi sebelum kalian punya anak itu kalian harus mikir, masa depanku gimana kalau aku punya anak yang hasil zina. Kalau dalam Islam kalian zina sama pacar kalian, hamil di luar nikah, dinikahkan, kalian tahu tidak, kalau kalian
punya hasil zina, anak kalian itu dinisabkan pada kalian. Artinya anak itu tidak ikut papanya dalam hukum Islam. Jadi ada kan yang ulama yang bilang itu, ada yang nyesel kan, karena setelah tahu, walaupun istrinya akhirnya bercadar sekarang, itu nyesel. Bapaknya tuh nggak bisa ngawinin anaknya. Jadi anaknya kalau nikah, bapaknya nggak bisa jadi saksi dikarenakan itu hasil zina, gitu loh. Panjang teman-teman, makanya saya berpesan ya buat adik-adik, apalagi yang berjilbab, tolong deh jaga dirinya dengan jilbabnya ya. Bisa saya coba masuk ya. Masuk. Oh, ada tulisannya Oiseau en liberté, ada burung yang bebas ini. Referme la porte d'entrée avant d'ouvrir la deuxième porte. Jadi kita harus tutup, ada 2 pintu. Kalau perhatikan di Kanada selalu gini, ada 2 pintu. Tuh. Oh iya, itu ada burungnya di atas itu. Kelihatan di atas ya, bisa kelihatan ya. Ayo. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu, c'est écrit, il y a des oiseaux. Oui, Oui. c'est pour ça qu'il faut faire attention. D'accord. Tu veux prendre ça? Oui, bien sûr. Oui, merci. Est-ce que on peut sortir? Non, hein? C'est juste... Oh, ok, pour l'employé, merci. Le seul endroit, c'est ici, faites le tour. Ah, ok, oui, c'est vrai. Merci. Ada burung. Nih perhatikan, di Kanada itu ini gratis semua loh teman-teman. Kalau kalian di Kanada ini nggak boleh diambil kalau gini nih. Tapi kalau gini-gini, oh ini bukan deh, nggak boleh diambil. Ada yang boleh diambil. Jadi untuk mengenal tentang misalnya tentang gebek, tentang burung dan sebagainya. Oke, kita lihat di dalamnya. Ini gratis ya teman-teman ya. Nah, ini bagus sekali. Oke, ini ada airnya, air terjun kecil. Halo Pipi. Attention hein, c'est dangereux. Kayak di Singapura ya. Jadi saya teruskan ya, mendidik anak di sini itu kita mulai jauh sebelum kita menikah. Jangankan di sini, di Indonesia, dimanapun juga itu, kalau kalian mau nikah itu harus mikir, tujuan saya nikah ini untuk rumah tangga, punya anak cucu, ya. Jangan mikir sekarang. Kalau orang mikir nafsu aja kan cuma sekarang aja gitu maksud saya. Ya, kedua, nikah itu ibadah teman-teman. Jadi kalian harus mikir, cari suami yang bisa menjadi ayah buat anak-anaknya. Kemudian ada orang yang nikahnya itu dia nggak tahu waktu dia nikah kalau suaminya ternyata bakal KDRT atau bakal misalnya ninggalin dia dengan wanita lain, dia nggak tahu. Yang penting kan dia sudah baik. Nah ini yang kadang-kadang nyebelin juga kalau ada orang-orang yang nyalahin perempuannya ya. Padahal perempuannya nggak salah, dia tuh waktu nikah tuh sudah punya keputusan. Ini saya memutuskan untuk menikah laki-laki ini berdasarkan apa yang dia tahu tentang laki-laki itu saat itu. Beda kalau orang perempuannya itu tahu kalau orangnya kasar tetap dinikahi ya, dia salah. Tapi kalau misalnya dalam waktu dilamar itu ternyata suaminya baik, nah itu bukan salah dia. Kalau suaminya ternyata suka main pukul tangan atau suka main perempuan misalnya, atau apa ya, misalnya suaminya itu ternyata jahat atau apa, nah itu beda lagi. Oh ini ada yang ke atas, boleh nggak di atas? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Ini ada di atas, ada banyak burungnya teman-teman.
di atas itu. Oke, sekarang kita coba masuk lagi. Nah, ini kamar mandinya. Ini untuk minum air, bisa minum di botol ini. Taruh botolnya di sini. Ada bawa botol nggak ya sayang? Oh iya bawa botol. Kayak gini ya teman-teman ya. Terus dimasukin dulu. Nah, gitu ya. Atau ini aja di apa? Atau ini gini. Bismillah. Mulai panas maaf. Merci beaucoup. Anak-anak perempuan ini volunteer ya, anak-anak ini. Oh, merci. Ya, tulisannya personal tadi. Dia nggak dibayar, jadi anak-anak sekolah biasanya dia volunteer, nanti dimasukkan di CV-nya. Kalian kalau imigrasi di Kanada juga bisa gitu. Oke, saya terusin ya. Setelah itu, setelah kalian nikah ya, kemudian sebelum kalian hamil itu kalian sudah mikir, baca buku-buku bagaimana mendidikan yang baik. Karena terus terang itu tergantung generasinya ya. Kalau generasi zaman dulu-dulu, ibunya di rumah, papanya kerja. Biasanya tergantung personality ibunya juga sih. Biasanya sih anak terdidik dengan baik. Tapi ada juga loh ya, ibunya di rumah tapi nggak didik anaknya. Dia tuh personality ibunya itu dia nggak mau ngurus anaknya. Ada kayak gitu. Jadi perhatikan aja ya, anak dikasih gadget kan sekarang itu ya. Ibunya bener, ibunya nggak kerja di rumah untuk anaknya, tapi segala-segala yang ngurus membantunya. Anak yang kayak gini tuh tidak ada ikatan emosi dengan ibunya. Nanti kalau dia besar, dia merasa nggak butuh lagi sama ibunya, kan sudah terbiasa. Kalau terbiasa nggak butuh sama ibunya, maka dia mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan orang tua, sudah terbiasa. Jangan salahkan anak 100% kalau suatu saat dia besar, dia berbuat zina, kan dia merasa nggak ada perhatikan. Atau anak yang tidak pernah disayang orang tuanya, atau orang tuanya kerja, atau apalah gitu, dia akhirnya cuman mabuk-mabukan, main perempuan, kebar diskotek, bahkan sampai yang terlibat narkoba gitu ya. Karena apa? Itu semua menggantikan kasih sayang dia missing gitu. Dia merasa nggak ada yang sayang sama dia. Itu secara neuroscience dia butuh tempat untuk apa ya, curhat, nggak ada, nggak percaya dengan orang. Mungkin orang yang pertama yang perlu dipercaya anak itu siapa sih? Orang tuanya. Jadi makanya tuh kalau kalian sudah dekat dengan anak kalian, ya bagaimanapun juga itu anak akan kembali ke kalian jadi curhat. Ya, jadi biasakan dekat dengan anak. Ada love language. Kalian harus tahu itu love language itu anak itu dibiasakan. Berikan 5 love language kepada anak Anda. Karena itu dari kecil dia sudah terbiasa ada 5 yang mereka dapat dari orang tuanya. Jadi mereka tidak merasa butuh validasi dari orang lain. Misalnya anak yang suka dipuji, dia ingin dipuji orang, dia butuh validasi. Ini loh aku pinter, ini loh aku hebat. Biasanya itu karena di rumah orang tuanya itu nggak suka. Kadang ya ada 2 hal ya. Apakah orang tuanya nggak suka memuji atau malah banyak memuji? Itu. Jadi kita di tengah-tengah teman-teman. Jangan terlalu banyak memuji anak, akhirnya anak menjadi narsistik. Dia selalu merasa kalau aku berhasil, kalau aku dipuji berarti orang itu sayang sama aku. Bahaya anak narsistik ini itu. Ya. Sebaliknya kalau nggak pernah muji juga nggak bahaya. Juga bahaya karena anak jadi ingin apa ya, disayang oleh orang tua sehingga merasa kok aku nggak dipuji. Dia kehilangan rasa percaya diri. Paham ya? Kalau terlalu tinggi, artinya terlalu banyak dipuji,
efeknya anak terlalu percaya diri dan akhirnya menjadi narsistik. Narsistik itu kelainan jiwa. Kalau anak itu tidak pernah dipuji, dia malah kehilangan percaya diri. Ya, dia tidak pede. Self confidence-nya rendah. Kalau dia berhasil, dia merasa aku tidak layak. Aku sebenarnya nggak pinter kok. Aku biasa-biasa aja, padahal anaknya pinter. Namanya itu imposter syndrome. Jadi kalian harus paham sebagai orang tua. Makanya sebelum kalian melahirkan, sebelum punya anak, pelajari apa itu love language. Love language itu ada 5. Pertama itu affirmation ya, word of affirmation. Artinya kalau anak itu benar, bilang kamu benar nak, kamu pinter nak. Terima kasih. Kita ngomong gitu. Kedua, gift. Kalau anak itu bagus, kasih hadiah. Kalau enggak, jangan dikasih. Jangan sebaliknya. Bener nggak bener dikasih hadiah. Akhirnya anak-anak merasa, never mind. Dia nggak menghargai hadiah dari orang, karena dia merasa aku tetap dapat kok. Tuh, dia merasa nggak achieve something karena sudah terbiasa dengan hadiah, dimanjakan ya. Kemudian 3 itu quality of time. Itu spending time dengan anak itu penting loh teman-teman. Jadi kalau udah mulai besar kayak gini ya, misalnya ya, anak-anak kan biasa ya sama teman-temannya gitu, saya selalu bilang, mama kangen loh mak sama kamu. Kamu kuliah, habis itu keluar sama teman-teman, pulang-pulang capek belajar. Kapan ya? Ayo kita nonton bareng, ayo. Nggak usah ke bioskop nggak apa-apa. Bisa nonton di mana? Di di rumah, nonton TV bersama bisa. Quality time itu penting. Jadi anak itu merasa aku masih dikangeni orang tuaku. Ya. Kemudian apa ya? Gift, quality time itu ada 5 macam. Kemudian saya kok jadi lupa ya. Ada 5. Coba dilihat ya. Ada 5 macam. Sekarang mengenai orang tuanya juga. Coba lihat di video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas tentang pendidikan anak itu efeknya apa. Karena berdasarkan psikologi, orang tua itu kalau dia normal, anaknya itu akan tumbuh menjadi anak normal. Artinya sehat secara mental. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu ada yang orang tua dia cuek sama anaknya. Jadi anaknya itu berusaha keras menyenangkan hati orang tuanya untuk dapat perhatian sejak kecil. Ma, lihat ini. Ma, aku gini. Ma, ini aku bagus. Tapi kalau orang itu nggak perhatian sama anaknya, anak itu merasa percuma. Apapun yang aku lakukan tidak dihargai orang tuaku. Maka anak itu akan mencari validasi dari orang lain, atau sebaliknya dia nggak percaya diri. Nah, anak-anak yang jauh dari orang tuanya seperti ini, di neglect ya, orang tuanya itu neglect ya, atau bahkan di abandon, ada yang ditinggal, nggak diurus, dikasihkan pembantu. Orang tuanya keluar negeri, jadi yang ngurus itu pembantu atau neneknya, kakeknya, bukan orang tuanya langsung. Anak kayak gini nggak ada ikatan batin dengan orang tuanya. Dia akan menjadi pribadi yang avoidance. Ya, jadi attachment itu ada attachment teori, kalian harus tahu. Attachment teori itu mulai dari kecil. Bahkan kalau menurut saya itu dari bayi. Kadang ada orang itu dia hamil, dia nggak senang dia hamil. Dia merasa aku nggak pengen hamil, kalau aku dapat hamil. Itu jangan salah loh, bayi itu dia bisa merasa di dalam tubuh ibunya itu bahwa dia itu nggak diharapkan gitu. Ya. Nah, ketika dia besar dan merasa dia nggak diharapkan ibunya, dia jauh secara mental itu sudah nggak dekat sama ibunya lagi. Nah, anak-anak kayak gini itu menjadi anak avoidance, atau malah sebaliknya anxious attachment. Anak avoidance itu gimana? Anak avoidance itu dia itu sebentar, saya mau tulis itu sekalian ya. Kita lihat ya. Anak avoidance itu gini teman-teman, contohnya. Makanya ini akhirnya kembali ke masa kalian nanti mau cari suami atau kalian pacaran. Biasanya gini, anak avoidance itu dia tuh nggak merasa puas, dia merasa nggak disayang sama orang tuanya. Jadi dia tuh nggak ada
feeling yang kuat terhadap orang lain. Dia nggak ada empati, kosong. Jadi anak-anak kayak gini kalau nggak jadi narsis atau psikopat, itu kalau misalnya dia tetap normal, dia tuh merasa nggak bisa ada attachment, dia nggak bisa deket sama orang. Jadi misalnya ya, dia suka sama orang, dia deket sama orang itu, begitu dia merasa terlalu deket, dia merasa tuh ini kok aneh sih ini, jadi dia akan menjauh. Paham ya? Makanya kan ada kan di lagu-lagu itu, misalnya contoh itu ya, menghitung hari Krisdayanti. Kalau dipikir-pikir, ini contohnya laki-lakinya itu dia punya attachment yang avoidance. Jadi dia ngasih harapan palsu ke pacarnya nunggu lama kok nggak datang-datang. Kalau kalian menghadapi seperti ini, menghadapi orang kayak gini, lepas aja. Walaupun menyakitkan. Kenapa? Dia nggak akan berubah kok. Dari kecil itu, dari didikan orang tuanya. Dan dia akan selalu begitu sampai dia akhirnya menyadari dia salah dan memperbaiki diri. Paham ya? Itu avoidance. Bagaimana kalau dengan ini? Selain avoidance itu adalah anxious attachment. Jadi biasanya orang yang anxious attachment itu juga dia tuh berusaha mendapat perhatian dari orang tuanya sedemikian rupa. Karena itu dia berusaha menjadi people pleaser. Jadi dia berusaha menyenangkan orang lain. Maka kalau anak anxious attached ini ketemu dengan avoidance, itu seperti kejar-kejaran. Si anak yang anxious ini dia merasa kok yang avoidant itu menjauh. Karena anak avoidant menjauh ini karena merasa dia nggak bisa deket sama ini. Sudah nggak sehat secara mental dari awal karena didikan orang tuanya. Jadi anak avoidant itu menjauh, yang anxious ini akan mengejar. Dia merasa apa salahku. Terus dia berusaha untuk meyakinkan ini kembali saja ke saya. Kalau sudah kayak gini, teman-teman nggak sehat teman-teman. Tinggalin aja. Walaupun kalian suka sama orang itu, nanti akan ketemu dengan orang yang lebih baik. Karena orang avoidance itu gak bisa diyakinkan. Percuma teman-teman, karena dia sudah dari kecil gitu. Ya, kemudian itu avoidance sama anxious. Yang sehat itu nanti gini, kalau anxious nanti ketemu dengan orang yang sehat. Kalau udah ngelepas avoidance, nanti insya Allah akan ketemu dengan orang yang sehat. Yang orang sehat ini dia akan, kalau ada masalah dia nggak menjauh. Kalau dia ada masalah dia akan menyelesaikan masalah. Dia tidak menjauh, ya. Tapi juga yang avoidant, yang anxious tadi, yang satunya tadi biasanya perempuan anxious itu, dia kalau ketemu dengan orang laki yang nerima dia padanya, ada masalah ayo dibahas bersama sampai selesai, dia akan sehat gitu. Makanya betul di Quran kan, kadang kamu menyukai sesuatu tapi tidak baik untuk kamu, dan kadang kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik buat kamu, ya kan? Makanya ada kayak gitu. Oke. Apalagi ya, itu pendidikan anak ya. Jadi kalau kalian jauh dengan anak kalian karena anak sudah terbiasa ini ya, neglect anak kalian, nah itu biasanya agak susah untuk memperbaiki hubungan kalian dengan anak-anak kalau sudah dewasa. Karena anak-anak yang sudah terbiasa jauh dari orang tuanya itu dia merasa ngapain gitu. Terus kemudian kalau kalian kirim anak ke luar negeri, dia malah merasa bebas dan merasa 100% yakin ayah ibunya nggak sayang sama dia. Dia merasa dibuang. Paham ya? Ada anak yang kayak gitu. Oh, mamaku nggak sayang sama aku dibuang. Padahal sebetulnya orang tua itu justru ngirim anaknya ke luar negeri karena dia sayang gitu. Saya ngomong gini karena banyak kasus ya. Nggak di sini aja, di mana-mana ada banyak kasus. Dan coba aja deh kalian lihat di YouTube orang banyak yang share kata-kata kayak gitu. Padahal orang tuanya itu nyekolahkan dia dengan biaya besar, nggak sedikit. Tapi buat anak percuma kamu biaya besar tapi aku jauh dari kamu dan makin jauh. Cuma telepon sekali-sekali. Nah, ini dia nanti efeknya nanti kalau hari tua orang tuanya yang sudah jauh dari anak-anak ini. Jangan salahkan kalau anak-anak ini tidak ada sayang sama kalian dan menaruh kalian di panti jompo. Makanya saya tuh kadang-kadang dulu nggak ngerti teori psikologi kayak gini. Saya tuh kasihan kalau lihat, oh kok jahat ya anaknya, orang tuanya di abandon, ditaruh di panti jompo. Tapi sekarang setelah saya tahu teori ini, saya sadar bahwa mungkin orang tuanya yang salah dari awal.
Jadi anaknya nggak merasa dekat sama ibunya atau bapaknya, percuma disenengin. Toh ibunya bapaknya mungkin kurang sayang sama dia, akhirnya ditaruh di panti jompo. Jadi jangan salahkan orang dari satu sisi, lihat sisi lainnya. Betul itu anak durhaka, tapi bisa juga loh orang tuanya yang NPD, orang tuanya narsistik. Jadi walaupun disenengin kayak apa, anaknya pasti tetap salah. Jadi anaknya akhirnya jengkel. Kalau udah jengkel ya mending taruh aja di situ, di panti jompo, kan gitu, ada orang kayak gitu. Nah percuma kalau sama ibunya, hidup bersama dengan ibunya atau bapaknya udah tua tapi selalu dikritik, mentalnya jatuh terus. Anak itu nggak bisa dewasa kalau dikritik terus kan. Anak kan tambah besar tuh tambah dewasa kan cara berpikirnya. Nah itu dia teman-teman. Makanya ketika kalian mengirim anak ke luar negeri, itu kalian harus sadar, aku sudah deket gak sama anakku. Coba kalau sudah beri pengertian lah. Tujuan kita ngirim kamu itu karena kita sayang kamu, karena kejadian di negara kita orang pintar-pintar nggak dihargai. Jadi kita ingin kamu punya masa depan lebih baik. Bicara, diskusikan dengan anak. Kadang anak itu cuman ya. Akhirnya dia merasa dibuang atau orang tuanya nggak terlalu sayang sama dia. Padahal kebalikan ya, orang tuanya yang ngeluarin uang banyak itu buat dia itu, ngeluarin uang banyak itu adalah tanda bahwa dia sayang ke anak. Karena love language-nya orang tuanya itu gift. Dia dengan memberi hadiah berupa menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya. Itu orang tuanya itu gift. Tapi anaknya mungkin love language itu time quality time atau word of affirmation. Nggak nyambung teman-teman. Makanya saya bilang lebih awal itu berikan 5 love language itu ke anak dari awal. Dan teruskan ya, jangan cuman masa kecil aja tapi sampai besar tuh. Nah, saya teruskan ya, karena saya juga anak saya sudah besar di sini dan sejak kecil itu saya mau cerita dulu waktu mulai mau hamil atau sudah mulai hamil. Saya itu suka perpustakaan kan, begitu datang sini saya belajar bahasa Prancis dan suka ke perpustakaan. Nah, saya nemukan buku judulnya itu The Difficult Child. Bukunya itu Stanley Turecki. Nah, buku ini pernah saya bahas di video saya bahwa anak yang dianggap bandel atau bermasalah sebetulnya tidak bermasalah. Itu karena orang tuanya aja nggak ngerti anaknya kayak apa. Jadi subhanallah, anak itu ada yang dilahirkan dia sudah punya kepribadian unik. Ya, makanya disebut the difficult child itu karena misalnya gini ya. Ada anak orang tuanya suka traveling, tapi dilala pas melahirkan anak itu anaknya itu punya genetik mungkin dari kakeknya, neneknya, omnya atau apa gitu ya. Dan anak itu jadi pendiam. Dia nggak mau diajak jalan-jalan. Jadi kalau misalnya anak tipe ini, dia itu misalnya dia tuh nggak suka rame, nggak suka kalau misalnya diajak jalan-jalan. Kalau biasa tidurnya jam 8 malam ya jam 8 malam, nggak bisa istilahnya tuh nggak bisa sembarang tidur. Kan ada orang tua yang hiking gitu ya, tiba-tiba tidurnya tuh di hutan gitu ya, pakai tenda. Anak yang dari bayi itu sudah kebiasaan, kalau aku tidurnya harus di tempat tidur jam sekian misalnya, nggak ada perubahan, misalnya pakai AC terus gitu. Ada anak seperti itu ternyata dari bayinya ya. Setelah itu tumbuh, itu tergantung orang tuanya cara melatihnya. Jadi kalau masih bayi itu pahami kalau itu bayi Anda, tapi Anda bisa melatih setelah itu. Anak itu hanya adaptasi.